Lagi pun kalau minat-minat di mana, Wak? Awan ada kawan ya? Diam. Oke, baik teman-teman, mungkin yang belum mute mikrofonnya boleh di mute terlebih dahulu ya teman-teman ya untuk keberlangsungan kelas. Oke, baik. Oke, saya mulai ini ya kelasnya teman-teman. Jadi malam hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Di pertemuan ketiga ini seperti biasa nanti ada 3 materi teman-teman yang bakal kita bahas bareng-bareng. Materinya adalah bagaimana kita diharapkan mengetahui masih di tab insert teman-teman, tapi kita diharapkan untuk dapat menyisipkan fitur audio maupun video ya teman-teman ya ke dalam sebuah PowerPoint. Dan selanjutnya kita juga akan membahas mengenai tab transisi dan juga tab animasi yang mana kedua tab tersebut hanya ada di Microsoft PowerPoint seperti itu. Seperti biasa ya teman-teman ya, untuk malam hari ini nanti setelah pemaparan materi kita akan praktek untuk tugas yang ketiga dan di sini malam hari ini saya masih pakai PowerPoint yang 2013 teman-teman. Nanti bisa disesuaikan saja. Oke. Oke, untuk menyingkat waktu, langsung aja ya saya share screen untuk materinya dan nanti saya paparkan terlebih dahulu. Oke, screen-nya sudah terlihat ya teman-teman ya. Kita masuk ke materi yang pertama pada malam hari ini. Kita udah masuk ke audio dan juga video. Jadi ini mungkin materi terakhir kita di tab insert ya teman-teman ya. Setelah beberapa pertemuan sebelumnya itu kita fokus di tab insert dengan beberapa fitur yang kita gunakan. Nah ini mungkin fitur terakhir ya di kelas PowerPoint kita yang menggunakan tab insert. Jadi ada audio dan video. Kita diharapkan bisa menyisipkan atau menambahkan fitur audio maupun fitur video ke dalam presentasi PowerPoint kita. Nah, ini sebelum masuk ke video dan juga audio, mungkin saya akan ulas sedikit, teman-teman, ulas kembali ya, mengenai tab insert. Tab insert ini isinya tombol-tombol perintah untuk menyisipkan tabel, objek gambar, shape ya kemarin ya, kemudian ada diagram grafik, ada yang chart gitu, ada smart art juga, ada teks, ada word art, sampai ke video dan juga audio itu bisa kita sisipkan melalui tab insert. Nah, di tab insert ini sendiri terdapat 10 kelompok menu atau yang biasa kita sebut subtab ya teman-teman ya, mulai dari slide sampai ke media. Nah, untuk menyisipkan fitur video maupun audio ke dalam slide PowerPoint, fitur ini bisa kita temukan di tab insert pastinya, kemudian di subtabnya adalah di media. Nah, letak subtab media itu ada di sebelah kanan, teman-teman, paling kanan. Nanti kita lihat tampilannya. Nah, ini bisa terlihat ya teman-teman ya, untuk tampilan tab insert itu sendiri ada di bagian paling kanan dari tab insert ya. Jadi kalau teman-teman klik yang insert ini, nanti bakal muncul subtabnya media. Di sini ada 2 fitur yang bisa teman-teman tambahkan ya. Ada video, audio, yang terakhir itu ada screen recording, kayak gitu. Oke. Next, menambahkan audio dan juga video ke dalam PPT. Audio dan video merupakan fitur dalam grup media yang terdapat dalam tab insert. Audio maupun video dapat kita sisipkan ke dalam slide presentasi. Contohnya nih, teman-teman misalkan punya file musik atau teman-teman mau menambahkan video narasi atau menambahkan recording suara kayak gitu ya. Ini tuh bisa menggunakan fitur audio dan video yang ada di tab insert. Kemudian untuk menyisipkan video dapat dilakukan melalui tab insert maupun langsung disisipkan melalui slide. Apabila slide tersebut menggunakan layout-nya adalah title and content, to content, comparison, content with caption gitu. Ini sama halnya seperti menyisipkan tabel dan juga chart ya teman-teman ya minggu lalu. Jadi kita kalau mau menambahkan fitur video
itu bisa langsung di slide-nya, asalkan slide-nya itu menggunakan layout tertentu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menambahkan audio, itu kan nggak ada nih di slide, di fitur yang ada di slide, jadi memang harus langsung ke tab insert aja gitu. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini untuk tampilan menyisipkan audio ke dalam PowerPoint. Ini kalau diklik audio, nanti ada muncul tampilan seperti ini, audio on my PC sama record audio. Jadi kalau audio on my PC, artinya teman-teman sudah menyiapkan file audio gitu ya teman-teman ya, file suara atau cuplikan suara atau apapun itu, lagu, musik, dan lain sebagainya, yang sudah disiapkan dan akan disisipkan atau ditambahkan ke dalam slide presentasi teman-teman. Biasanya nanti kalau teman-teman udah klik yang audio on my PC, itu masuk ke ini ya, masuk ke PC-nya teman-teman. Jadi bisa pilih nih di file yang sudah teman-teman siapkan gitu. Kemudian kalau untuk record audio, ini nanti bakal muncul tampilan seperti ini nih teman-teman kalau diklik. Nah ini kalau diklik bakal muncul tampilan seperti ini. Teman-teman tinggal klik yang tanda apa bulat merah ya teman-teman ya, artinya berarti teman-teman sedang merekam suara saat teman-teman mempresentasikan PPT teman-teman. Nanti kalau udah tinggal di stop aja, kemudian namanya bisa teman-teman rename sesuai kebutuhan presentasi. Kalau udah tinggal diklik OK. Nanti fiturnya akan muncul dengan simbolnya itu seperti mikrofon gitu ya teman-teman ya, hampir mirip kayak gini di tengah slide. Itu nanti bisa teman-teman atur sendiri, bisa custom mau di mana letaknya, mau dikecilin atau diperbesar, mau kelihatan atau enggak itu juga bisa diatur kayak gitu. Oke, kalau ini tampilan untuk menyisipkan video ke dalam PowerPoint. Bisa kita lihat di sini kalau diklik hampir sama ya teman-teman ya. Isinya adalah online video dan juga video on my PC. Kalau video on my PC itu nggak beda jauh sama kalau kita sudah menyiapkan file ya. Kalau teman-teman sudah punya file video yang akan ditambahkan atau disisipkan ke dalam slide presentasi teman-teman, itu teman-teman bisa pakai yang video on my PC. Tapi teman-teman, kalau misalkan teman-teman belum mempunyai video, belum mempunyai file video, dan teman-teman itu ingin mencari, baik itu di YouTube atau di website, teman-teman bisa di online video, nanti ada pilihannya, teman-teman bisa masuk ke YouTube ataupun website untuk memilih video yang akan teman-teman gunakan. Kemudian teman-teman, untuk fitur video ini sedikit berbeda dengan audio. Kalau fitur video, itu teman-teman selain menggunakan tab insert, teman-teman juga bisa langsung masukkan atau sisipkan video apabila slide yang teman-teman gunakan itu menggunakan layout tertentu. Nah, di sini bisa terlihat ya teman-teman ya, ada 6 fitur yang bisa digunakan dan salah satunya adalah video kayak gitu. Kalau diklik nanti tampilannya sama juga, teman-teman tinggal pilih mau yang online video atau video on my PC kayak gitu. Oke, ini sama halnya seperti apabila kita menambahkan fitur-fitur ya ke dalam slide presentasi teman-teman, pastinya setelah kita menambahkan fitur-fitur tersebut, pasti nanti bakal muncul tools-nya. Nah, tools-nya di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya, baik video maupun audio nanti bakal muncul tools-nya nih. Ini contohnya di sini adalah video tools. Video tools itu sendiri terdiri dari tab format sama tab playback gitu. Sepertinya sama ya teman-teman ya untuk tab format sama untuk video tools ataupun audio tools. Audio tools juga isinya adalah tab format sama tab playback. Untuk isi dari tab format itu sendiri ada 5 subtab ya teman-teman ya, mulai dari preview sampai ke size. Jadi ini bisa kita custom sendiri untuk video ataupun audionya kayak gitu. Kemudian kalau untuk playbacknya itu ada 4 subtab ya, mulai dari preview sampai ke video option atau audio option kayak gitu. Jadi ini kalau teman-teman mau trim video, mau trim audio dan lain sebagainya itu bisa sekali di custom di bagian tab playback ini. Oke. Oke, untuk materi yang video dan audio cukup. Kita lanjut ke materi berikutnya ya, teman-teman ya. Saya izin share screen kembali.
Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah kita akan membahas mengenai tab transisi dan juga tab animasi di Microsoft Office PowerPoint ya teman-teman ya. Untuk tab transisi sama animasi ini itu sepertinya hanya ada di Microsoft PowerPoint ya teman-teman ya. Kita bisa lihat, oke. Transisi di dalam PowerPoint. Tab transisi dalam PowerPoint merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan untuk menambahkan efek antara slide dalam presentasi. Ini mencakup pilihan efek transisi, serta pengaturan durasi dan cara efek tersebut diaktifkan. Misalnya, oleh klik mouse atau menggunakan otomatis kayak gitu. Tab ini membantu membuat presentasi itu menjadi lebih menarik sama lebih dinamis ya teman-teman ya, biar nggak monoton gitu lihatnya nanti. Kemudian dalam tab transisi PowerPoint terdapat beberapa subtab atau bagian yang memungkinkan pengguna untuk mengatur berbagai aspek dari efek transisi antar slide gitu. Nah, subtab-subtab ini mungkin mencakup ada preview, terus nanti ada transisi itu di slide sama timing. Hanya itu aja, teman-teman. Jadi bisa disimpulkan ya, teman-teman, kalau transisi ini merupakan efek visual gitu yang digunakan untuk peralihan ya, teman-teman ya. Dari misalkan slide 1 ke slide 2 itu akan menggunakan efek transisi seperti apa. Itu ada berbagai pilihan, tinggal dipilih aja teman-teman mau pakai yang mana gitu. Ini fungsinya untuk membuat presentasi itu menjadi lebih menarik sama lebih dinamis pastinya. Nah, ini untuk tampilannya teman-teman, untuk tab transisi tampilannya seperti ini. Kita bisa lihat ya. Ini untuk macam transisinya, efeknya cukup banyak pilihannya yang bisa teman-teman gunakan. Oke, sebentar. Kemudian ada preview, habis itu di sini juga ada timing. Kita bisa menggunakan, bisa atur sound-nya, bisa atur durasinya, kemudian bisa atur advance slice-nya. Gitu. Oke, lanjut ke materi animasi. Animasi di dalam PowerPoint. Tab animasi dalam PowerPoint adalah tab yang dapat menambahkan gerakan atau efek pada fitur-fitur yang sudah ditambahkan di slide presentasi. Dengan tab ini, kita bisa membuat fitur-fitur itu jadi muncul, kemudian atau bergerak gitu ya, atau fitur tersebut menjadi hilang gitu dengan efek ataupun gaya yang menarik. Untuk tab animasi ini itu sangat membantu membuat presentasi kita itu menjadi lebih hidup, lebih mudah dipahami juga oleh audiens, kayak gitu. Nah, ini untuk tampilan tab animasi, teman-teman. Jadi, tab transisi sama tab animasi itu sebelahan ya. Ini di sini bisa dilihat, ini tab transisi, ini tab animasi. Untuk tampilan tab animasi itu seperti ini, ada 4 subtab, mulai dari preview sampai ke timing. Untuk pilihan animasinya itu sendiri cukup banyak, banyak sekali malah teman-teman. Bisa dipilih sesuai sama kebutuhan presentasi teman-teman gitu. Oke, jadi perbedaan dari efek transisi dan juga efek animasi adalah kalau transisi itu kan efek peralihan ya dari satu slide ke slide berikutnya. Sedangkan kalau untuk tab animasi gitu di dalam sebuah PowerPoint, itu adalah efek yang bisa kita berikan pada fitur-fitur yang sudah kita tambahkan. Contohnya, teman-teman sudah menambahkan video, atau teman-teman sudah menambahkan tabel ke dalam slide PowerPoint teman-teman. Kemudian, teman-teman itu bisa menambahkan efek pada tabel yang sudah teman-teman tambahkan, baik itu efek bagaimana tabel tersebut muncul ke dalam slide, atau bagaimana tabel tersebut bergerak, atau bahkan bagaimana tabel tersebut itu hilang saat presentasi, seperti itu. Itu kalau untuk efek di dalam fiturnya, itu kita menggunakan tab animasi. Sedangkan untuk efek dari slide 1 ke slide berikutnya, itu kita menggunakan efek transisi. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, untuk materi transisi dan animasi mungkin cukup. Nanti saya akan tampung pertanyaan di akhir ya teman-teman ya. Ini langsung aja masuk ke
praktek biar untuk menyingkat waktu juga. Oke, saya izin stop share terlebih dahulu sebentar. Saya copy dulu untuk tugas 3 ya. Mungkin teman-teman ada yang belum lihat atau belum baca juga. Tugas 3 ini masih Iya, pecat deh. tugas 3 masih cukup mudah ya teman-teman ya. Sebenarnya tugasnya mudah-mudah semua sih. Sebentar. Saya copyin ya di grup. Oke, ini tugas 3 teman-teman. Jadi kita diinstruksikan untuk membuka PowerPoint pada percobaan 2. Berarti kita membuka PowerPoint 2 yang kemarin tugasnya. Kemudian kita menambahkan satu slide baru setelah slide 1 dan satu slide baru setelah slide 4. Oke. Pada slide yang kedua, tambahkan paragraf yang berkaitan dengan judul. Dan untuk slide yang terakhir, kita menambahkan icon beruang ya, teman-teman ya, di tengah slide. Oke. Kemudian setelah itu, kita memberikan efek transisi untuk slide 1 sampai 3, kemudian memberikan beda efek ya, beda efek transisi di slide 1 sama 3, kemudian di slide 4 sama 6. Kemudian selanjutnya berilah animasi motion pad bebas pada icon di slide ke-6. Oke, setelah itu di-save. Oke, kita langsung praktek aja ya teman-teman ya. Saya izin share screen kembali sebentar. Oke, ini saya sudah share screen ya, teman-teman. Sudah terlihat ya screen-nya. Oke, ini sesuai sama instruksi tugas, teman-teman. Saya membuka PPT 2. Kemarin PPT 2 ini kita sudah beri judul di slide yang pertama. Itu judulnya adalah insert ya, teman-teman ya. Terus udah pakai temanya adalah Savon yang warna hijau. Oke, untuk instruksi selanjutnya, setelah kita membuka PPT 2, lalu kita menambahkan 2 slide baru ya, teman-teman ya, di bawah slide 1. Oke, kita tambahkan yang title and content aja. Lalu di bawah slide 4, artinya di sini ya, teman-teman ya, ini sudah saya tambahkan. Oke, di sini sudah saya tambahkan satu slide baru. Kemudian untuk instruksi selanjutnya, teman-teman, saya di tugas itu diinstruksikan untuk menambahkan paragraf yang paragraf Oke. Iya, ininya habis. Mohon maaf teman-teman yang Habis. Besok ya beli ya. Mohon maaf untuk teman-teman yang mikrofonnya belum di-mute, boleh di-mute terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nanti boleh dibuka lagi kalau teman-teman ada pertanyaan. Terima kasih teman-teman. Saya lanjutkan ya untuk penjelasannya. Di slide yang kedua ini, kita diinstruksikan untuk menambahkan satu paragraf yang berhubungan dengan judul. Oke, karena di sini saya cuma butuh paragrafnya, nggak butuh judulnya. Jadi, di sini saya akan hapus titelnya. Kemudian di sini saya akan tuliskan satu paragraf. Contohnya, kayak gini ya teman-teman ya. Anggap saja ini sudah satu paragraf. Ini bisa ditambahkan seperti ini untuk slide 2-nya. Untuk font-nya itu saya bebaskan mau pakai jenis apa, ukuran berapa, itu sekreatifnya teman-teman aja. Gitu. Kemudian instruksi tugas selanjutnya adalah di slide yang kelima
kita menambahkan icon. Untuk menambahkan icon, kita bisa ke tab insert, teman-teman. Kemudian setelah di tab insert ini, teman-teman cari di illustration. Kalau di PowerPoint yang versinya di atas 2013, itu pasti ada fitur icon ya, teman-teman ya. Kalau ada, tinggal diklik aja fitur iconnya. Kalau udah, ini karena nggak ada, mohon maaf teman-teman, jadi saya nggak bisa nyontohin ya. Kalau sudah ada, silahkan teman-teman cari yang animals, terus teman-teman bisa pilih yang gambarnya seperti ini. Nah, nanti teman-teman, bagi teman-teman yang menggunakan Microsoft versinya itu nggak ada fitur iconnya, teman-teman bisa ganti menggunakan picture ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman langsung pakai picture ini. Terus teman-teman boleh sebelumnya download dulu gambar beruang ya, teman-teman ya. Kalau bisa yang hampir mirip seperti ini. Kemudian kalau udah tinggal di-insert aja picture-nya ke dalam slide 5 ini, seperti itu. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau sudah, kita lanjut ke instruksi selanjutnya. Instruksi selanjutnya adalah slide 1, 2, dan 3. Kita akan beri transisi ya teman-teman ya, efek transisi. Kita balik ke slide yang pertama. Oke, ini karena ketutupan layarnya, sebentar. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Di slide judul ini, kita masuk ke tab transisi, teman-teman. Di tab transisi ini, itu teman-teman bisa pilih transisi mana yang mau teman-teman gunakan. Untuk slide 1 ini, pakai yang very swell. Ini ya, di bawah yang di dynamic content. Nah, kayak gini, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, itu ditandai, kalau misalkan slide tersebut sudah diberi efek transisi, itu ditandai dengan ada tanda bintang di bawah angka, nomor urut ini. Kalau udah teman-teman bisa pilih efeknya, mau pakai efek yang mana, itu bebas, saya bebaskan. Kemudian untuk slide yang pertama, saya anjurkan untuk menggunakan sound, durasinya teman-teman bisa atur, kemudian teman-teman pakai yang on mouse click ya teman-teman ya. Untuk custom timingnya seperti ini. Di slide yang pertama boleh dicontoh, boleh juga sekreatifnya teman-teman ya, dikembangkan lagi gitu. Kemudian di slide yang kedua, kita juga akan menambahkan efek transisi yang sama ya. Kita cari. Oke, nah di sini muncul ya tanda bintangnya, artinya slide yang kedua ini sudah diberi efek transisi. Untuk efek optionnya boleh pakai yang ini, soundnya silahkan teman-teman boleh, ini saya bebaskan ya, mau pakai sound boleh, mau pakai durasi boleh, terus advance slice-nya mau diatur seperti apa juga terserah, nggak apa-apa. Kemudian di slide yang ketiga, kita juga menambahkan very swell. Ini ya. Ini sudah ditambahkan very swell, udah ada bintangnya juga. Kemudian di slide yang keempat, 4 sampai 6, kita menambahkan transisinya adalah glitter ya, teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini. Ini saya klik yang slide 4, kemudian kita lihat glitter ya, transisinya. Oke. Terus slide yang kelima juga glitter. Di bawah nomor sudah ada bintangnya ya teman-teman ya. Kemudian di slide yang ke-6 juga glitter. Oke. Seperti ini teman-teman. Kalau udah, kita lanjut ke instruksi berikutnya. Di instruksi berikutnya adalah di slide yang ada ikonnya, itu teman-teman tambahkan animasi motion pad ya, teman-teman. Berarti teman-teman harus masuk ke tab animasi. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih nih
animasi yang mana yang mau digunakan, karena yang diminta adalah motion paths, jadi teman-teman bisa pilih di antara ini, atau kalau mau lebih banyak pilihan lagi, teman-teman bisa ke more motion path. Kalau udah kayak gini, ini sangat banyak ya pilihannya ya, boleh dipilih sesuai sama kebutuhan presentasi teman-teman. Ini saya bebaskan mau pakai yang mana. Contohnya di sini, saya mau pakai yang ini. Nah, seperti ini, tinggal diklik OK aja. Nah, tandanya kalau fitur tersebut sudah ditambahkan efek animasi, itu bakal muncul angka ya teman-teman di sini. Ini angka 1. Contohnya seperti ini. Ini kan membuat gambarnya itu bergerak. Kalau misalkan saya mau bikin setelah itu gambar ini langsung hilang, itu teman-teman klik lagi, terus teman-teman pilih nih yang exit. Teman-teman bisa pilih yang exit di sini animasinya. Contohnya ini. Nah, gambarnya akan, ikonnya itu nanti akan baru hilang gitu, karena kita sudah tambahkan animasi. Seperti itu, teman-teman. Tapi kalau di instruksi itu kan kita menambahkannya motion pad ya, jadi bergerak animasi itu suruh bergerak gitu. Nah, seperti ini. Ini ada angkanya ya, teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan di sini ini ada angkanya, artinya ini ya, di judul ini sudah ada angkanya, artinya judulnya sudah diberi efek animasi. Kita bisa lihat di sini efek animasinya adalah efek animasi yang muncul ya, yang muncul seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan juga di subtitle-nya. Kita tambahkan efek animasi juga, contohnya seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman, ini dilihat ada nomor 2. Artinya, itu berarti urutan efek yang bakal ini ya, yang bakal dimulai terlebih dahulu. Jadi nanti yang muncul itu judulnya terlebih dahulu, kemudian baru efek dari subtitle-nya, seperti itu. Contohnya lagi nih, saya contohkan lagi. Di slide yang ketiga, ini ada judul sama tabelnya. Di judul saya mau beri efek muncul seperti ini. Kemudian di ini saya mau beri efek bergerak ya. Misalkan yang mana ya? Kayak gini. Atau nah, kayak gini teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, nanti di sini bakal muncul angkanya 1 dan 2. Ini adalah urutan efek mana dulu yang akan muncul. Jadi efek dari si judulnya dulu, baru nanti efek tabelnya bakal muncul kayak gitu. Ini kalau dipresentasikan ya, seperti itu teman-teman. Kalau udah semua seperti ini, udah selesai sesuai sama instruksi tugas, teman-teman bisa ke tab file, kemudian bisa di save ataupun save as dengan nama filenya adalah nama teman-teman, kemudian underscore PowerPoint 3, seperti itu. Oke, untuk prakteknya mungkin saya cukupkan teman-teman. Silakan buat teman-teman yang ada pertanyaan terkait tugas ataupun materi, boleh langsung ditanyakan melalui kolom chat atau boleh langsung ditanyakan langsung ya teman-teman ya. Saya kasih waktu sampai 8, berapa sih, 8.30 ya sekarang. Silakan, saya tunggu ya teman-teman ya. Kalau belum ada pertanyaan berarti nanti saya tutup kelasnya. Oke. Oke, baik, saya jawabin pertanyaan yang sudah ada terlebih dahulu ya teman-teman ya.
Kalau mau menambahkan stiker beruang tadi gimana, Kak? Kalau teman-teman pakai PowerPoint yang versi di atas 2013, biasanya itu sudah ada fitur ikonnya. Jadi teman-teman bisa langsung ke tab Insert. Kemudian kalau misalkan sudah di tab Insert, teman-teman cari subtab Illustration, di situ ada icon. Teman-teman bisa pilih ikonnya, terus habis itu teman-teman pilih yang Animals. Kalau udah tinggal dipilih yang beruang seperti yang tadi. Kalau misalkan teman-teman menggunakan PowerPoint yang versinya belum ada ikonnya, teman-teman bisa rubah icon tersebut menjadi picture ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman download dulu gambar beruang. Kalau bisa yang hampir mirip dengan ikonnya, setelah itu teman-teman bisa masukkan picture ke dalam slide PowerPoint yang slide 5 tadi. Kayak gitu. Oke. Oke, terjawab ya, Kak. Cara melihat rekaman Zoom yang sebelumnya. Oke, untuk melihat rekaman Zoom ya, recording itu bisa dilihat di grup atau mungkin boleh ditanyakan ke Kak Sarah ya di grup. Nanti mungkin akan dijawab oleh beliau. Untuk tugas 1 dan juga tugas 2 itu ada di Google Classroom ya, Kak. Boleh dicek lagi. Oke, masih ada pertanyaan, teman-teman? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akan tutup kelasnya ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ya, mohon maaf saya ini. Google Classroom-nya ada di grup, Kak. Boleh ditanyakan ke Kak Sarah ya di grup ya. Nanti di grup WhatsApp. Silahkan. Izin Kak, mohon maaf ini. Tanya Ya. tadi sempat lagi ada mengisi absen. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin bukan dari eh, hasil pemaparan tadi, karena hasil pemaparan tadi juga mungkin cukup jelas dari saya. Saya hanya kira-kira ini sertifikatnya kapan ya Kak? Saya karena saya lihat di sertifikat yang kemarin itu cuma sampai tanggal 30 April. Kira-kira sertifikat yang nanti akan kami dapat itu seperti bagaimana? Seperti apa? Oke, baik. Mungkin teman-teman bisa dilihat ya, untuk mendapatkan sertifikat itu syaratnya teman-teman sudah mengerjakan tugas ya, Kak Sarah. Boleh dibantu, Kak, untuk syarat pendapatan sertifikatnya? Silakan. Izin menjawab ya, Kak. Iya, Jadi boleh. sebenarnya untuk tugas itu dikhususkan untuk orang-orang yang memang ngambilnya bootcamp, Kak. Jadi kalau misalnya dia ngambil kelasnya short course, itu syarat untuk dapat sertifikatnya dia nggak ngerjain tugas. Jadi, tapi pas baru daftar itu biasanya dikirim link dari Kak Frido dan itu tuh diisi dan sertifikatnya dari situ, Kak. Mungkin boleh kalau misalnya mau nanya-nanya terkait sertifikat boleh hubungin Kak Frido aja. Oh iya, siap. Terima kasih Kak Sarah. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Untuk Google Classroom ada di grup WhatsApp ya, Kak? Kak Sarah? Iya, Google Classroom udah dicantumkan di deskripsi grup buat yang ngambil kelas Office. Oke. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, teman-teman, mungkin saya tutup kelasnya ya, teman-teman. Oke Kak, terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Jangan lupa presensi. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya, pertemuan keempat, pertemuan terakhir.